Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Nah, di video kali ini aku akan memberikan beberapa tips dan juga cara untuk mendapatkan judul skripsi. Sebelum itu, aku mohon untuk subscribe channel Mahasiswa Milenial dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan beberapa cara untuk mendapatkan judul skripsi, mulai dari cara yang bisa dibilang tepat untuk mendapatkan judul skripsi sampai dengan cara yang mudah untuk mendapatkan judul skripsi. Jadi aku mohon kalian nonton video ini sampai akhir, siapa tahu salah satu di antara cara yang aku akan jelaskan nanti bisa membantu kalian. Oke, jadi di sini yang pertama aku akan memberitahu bagaimana cara yang tepat untuk mencari judul skripsi. Jadi sebenarnya ada kekeliruan jika kita mengatakan bahwa kita ingin mencari judul skripsi, padahal yang sebenarnya harus kita cari adalah permasalahannya, sehingga diperlukan penelitian ataupun studi kasus yang nantinya kita akan tuangkan di dalam skripsi kita. Jadi di sini yang tepat adalah mencari permasalahan teman-teman. Nah, salah satu cara untuk mencari permasalahan skripsi adalah dengan memperhatikan isu atau kondisi ataupun fenomena terkini, teman-teman. Misalkan fenomena atau isu yang saat ini sedang hangat adalah kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng. Jadi apabila dianalisis, maka isu atau kondisi seperti ini akan berdampak pada usaha atau industri gorengan. Nah, di sana kalian bisa meneliti atau mencari analisis dari dampak kenaikan ataupun kelangkaan harga minyak goreng ini terhadap usaha gorengan di suatu daerah. Nah, dengan mengangkat isu atau fenomena terkini, maka akan menjadikan suatu keterbaruan di dalam penelitian kalian, sehingga besar juga peluang bahwa judul skripsi kalian akan cepat untuk di ACC. Nah, cara seperti ini aku sarankan kepada teman-teman yang memang update terhadap isu terkini. Namun apabila kalian bukan orang seperti itu, kalian bisa simak di cara selanjutnya. Nah, cara lainnya untuk mencari permasalahan penelitian adalah dengan mencari suatu permasalahan penelitian ataupun isu dari suatu referensi, misalnya jurnal. Nah, sebelum itu kalian di sini bisa menentukan minat kalian di bidang apa, atau kalian sesuaikan dengan mata kuliah favorit kalian agar nanti skripsi yang kalian buat juga bisa dibuat dengan lebih baik dan lebih konsisten. Nah, nanti di sini aku akan memberitahu kalian bagaimana cara untuk mencari isu atau permasalahan terkini dari sebuah jurnal. Namun sebelumnya aku juga mau ngasih tahu gimana tips atau cara untuk mencari jurnal baik yang bereputasi, kemudian membaca jurnal dengan cepat, atau hal-hal apa yang kita harus perhatikan dalam jurnal agar kita bisa mendapatkan isu atau permasalahan penelitian untuk diangkat dalam skripsi. Kemudian cara membuka jurnal yang berbayar, dan juga cara mereview jurnal dengan cepat. Nah, untuk mencari jurnal internasional yang bereputasi, kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Publish or Perish atau menggunakan website yaitu Emerald dan Science Direct. Nanti untuk websitenya aku isi linknya di deskripsi, kalian bisa cek aja langsung di sana. Nah, biasanya apabila kita ingin mendownload jurnal internasional, itu banyak jurnal yang berbayar alias nggak gratis. Nah, di sini ada website namanya itu Skyhub, dia bisa membuka jurnal yang berbayar menjadi gratis atau dibuka aksesnya. Nanti kalian bisa klik link di deskripsi. Nah, sebenarnya nggak semua jurnal bisa dibuka pakai website ini, tapi sebagian besar bisa, jadi bisa kalian coba dulu. Nah, yang pertama, setelah kalian mendapatkan judul jurnal yang kira-kira cocok, kalian tinggal copy aja doinya, kemudian kalian paste di website Skyhub. Nah, kalau kalian mau cari jurnal nasional yang bereputasi, kalian bisa cek di website Sinta. Di sana ada indeksnya masing-masing. Nah, aku sarankan di sini kalian pilih jurnal dengan indeks Sinta 3-1. Jadi indeks yang paling bagus itu adalah indeks 1, teman-teman. Atau kalian juga bisa sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi di kampus kalian. Nah, cara lainnya untuk mencari jurnal nasional adalah kalian bisa langsung aja buka website DOAJ atau pakai Google Scholar juga bisa. Tapi sebelum kalian download jurnalnya, setelah kalian lihat judulnya dan merasa oke, kalian cek dulu jurnal tersebut ada di indeks berapa di website Sinta. Kemudian kalau sudah cocok, baru kalian download jurnalnya.
Nah, setelah mendapatkan jurnalnya, kalian bisa fokus untuk baca dulu abstraknya agar kalian tahu gimana sih gambaran umum dari jurnal tersebut. Nah, di sini aku punya website untuk mereview jurnal. Sebenarnya sih bisa dibilang lebih tepatnya adalah untuk mempersingkat jurnal supaya kalian lebih cepat untuk membacanya. Itu namanya Getdiges. Jadi nanti aku akan contohin gimana cara pakai websitenya. Pertama, kalian buka website Getdiges, kemudian pilih filenya atau bisa drag juga filenya ke sini. Nah, kemudian kalian tinggal pilih aja persentase dari summary yang kalian pingin dari 5% sampai 55%. Nah, tapi di sini aku lebih sarankan kepada kalian untuk membaca atau mereview jurnalnya secara langsung, jadi agar kalian bisa nanti mencari isu atau permasalahan di dalam jurnal itu untuk diangkat di skripsi kalian, dan aku akan jelasin di mana kalian bisa menemukan masalah atau isu dari sebuah jurnal. Nah, di sini kalian bisa cari mungkin 5 sampai 8 artikel untuk kalian buat mappingnya. Di sini kalian bisa cari yang pertama yaitu isu praktis, di mana isu praktis itu adalah isu atau permasalahan yang terjadi di lapangan, atau contohnya itu adalah seperti studi kasus. Nah, pada hal ini contohnya adalah Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi atau penghentian sementara permanufakturan 5 saham perusahaan. Nah, perusahaan tersebut dikenai sanksi karena belum menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2017. Sedangkan isu teoritis adalah teori atau pendapat atau penemuan peneliti terdahulu tentang suatu permasalahan di dalam jurnal tersebut. Contohnya di sini adalah menurut Budianto dan Aditya 2015, perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi cenderung melakukan window dressing sehingga berpotensi tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya. Nah, melalui isu praktis dan teoritis ini kalian dapat mencari suatu permasalahan yang bisa dijadikan bahan penelitian, dan sebaiknya kalian membaca jurnal terbaru misalnya 1-2 tahun ke belakang supaya isu atau permasalahannya juga masih baru. Nah, sekarang aku juga akan memberikan cara mudah untuk mendapatkan judul skripsi. Jadi, apabila tadi kalian merasa 2 cara sebelumnya susah untuk diterapkan, maka kalian bisa menonton video ini sampai habis karena aku akan menjelaskan bagaimana cara mudahnya. Nah, cara mudah untuk mendapatkan judul skripsi yang pertama adalah kalian harus pergi ke perpustakaan kampus kalian. Nah, di sana kalian bisa lihat banyak banget skripsi-skripsi dari kakak tingkat kalian sebelumnya. Kalian bisa lihat mulai dari latar belakangnya sampai kesimpulan, dan itu bisa menjadi suatu inspirasi untuk kalian menemukan judul skripsi. Nah, selain di perpustakaan kampus, kalian juga bisa menemukan berbagai skripsi lainnya di website kumpulan skripsi, teman-teman. Nah, setelah kalian menemukan contoh skripsi ataupun misalkan dari jurnal yang kalian rasa cocok untuk diangkat menjadi skripsi kalian, di sana kalian bisa fokus ke bagian keterbatasan penelitian dan juga saran. Jadi biasanya di berbagai skripsi dan juga di jurnal itu ada bagian keterbatasan penelitian. Nah, di sini kalian bisa membuat skripsi yang bisa mengatasi keterbatasan penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalian juga bisa lihat bagian saran. Biasanya di situ ada dicantumkan saran untuk penelitian selanjutnya. Kalian bisa membuat skripsi dengan menjalankan saran dari peneliti sebelumnya. Namun biasanya, walaupun kalian sudah menjalankan saran dari peneliti terdahulu ataupun mengatasi bagaimana keterbatasan penelitian sebelumnya, permasalahan ataupun judul skripsi yang akan kalian buat itu sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya juga. Nah, di sini aku akan sarankan cara lainnya. Jadi di sini kalian bisa mereplika jurnal internasional untuk diterapkan di Indonesia atau di daerah tempat kalian. Nah, namun di sini kalian harus pastikan bahwa penelitian itu memang bisa untuk direplika di daerah kalian atau di Indonesia. Nah, kalian bisa mengatakan bahwa penelitian kalian terinspirasi dari penelitian si A di tahun sekian yang dilakukan di lokasi ini. Nah, di sana kalian juga harus melakukan suatu pembaharuan yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Selain berbeda lokasi, di sini kalian juga bisa melakukan pembaharuan dengan meningkatkan
atau memperbanyak sampel penelitian kalian, kemudian membedakan karakteristik sampel, menggunakan tahun penelitian yang berbeda, ataupun memperbanyak variabel independen. Oke, sekian video dari mahasiswa milenial. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menemukan judul skripsi yang tepat untuk kalian. Nah, jika kalian merasa video ini bermanfaat, aku mohon untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel mahasiswa milenial. Jangan lupa untuk follow Instagram mahasiswa milenial 78 karena aku juga sering share informasi di sana. Terima kasih dan sampai jumpa.